wabarakatuh. Nama saya Emrudi dari 2D3 LKB NRP 21235053. Di sini saya akan mempresentasikan pengukuran daya 3 fasa. Yang pertama, saya akan menjelaskan macam-macam metode pengukuran daya 3 fasa. Metode yang pertama menggunakan metode 1 wattmeter. Di sini wattmeter ditaruh di R dan netral sehingga terdapat seperti pada gambar berikut. Metode kedua menggunakan 2 wattmeter. Wattmeter ditaruh pada R dan T sehingga S hanya melewati begitu saja. Metode ketiga menggunakan 3 wattmeter. Seperti pada gambar berikut, setiap RST diberi wattmeter dengan load atau beban dengan metode Y. Yang sebelah kanan pengukuran daya 3 fasa menggunakan 3 wattmeter. Setiap RST diberi wattmeter dan semuanya menyambung ke netral juga semua. Selanjutnya, pada saat ini alat-alat percobaan yang dibutuhkan ada 6. Yang pertama, 3 fasa voltage regulator 1 buah, single fasa wattmeter 1 fasa membutuhkan 2, voltmeter 1 buah, ammeter 3 buah, beban atau load yang meliputi resistif, induktif, dan kapasitif 1 modul. Yang terakhir, power factor meter 1 buah atau bisa disebut dengan COSPI. Selanjutnya, gambar rangkaian. Di sini terdapat S, yaitu saklar. Ada lab praktikum, ini merupakan MCB 3 fasa. Keluaran MCB 3 fasa masuk kepada voltage regulator yang biasa disebut dengan varia. Keluarannya ini anggap aja S ya, S, T, R, S, dan T. R dan S diberi voltmeter secara paralel. Pada R juga diberi wattmeter pertama, keluarannya pada ammeter. Pada T juga diberi wattmeter kedua, keluarannya juga diberi ammeter, keluaran satunya lagi diparalelkan pada S-nya. Keluaran S juga diberi ammeter. Ketiga ammeter ini menuju ke power factor meter atau biasa disebut dengan COSPI. Keluaran COSPI RST menuju ke beban atau load. Load yang dipakai di sini yang dapat dilihat alat-alat percobaan tadi meliputi resistif, induktif, dan kapasitif. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama, atur voltage regulator sampai tegangan output sama dengan 0. Yang kedua, atur posisi impedance beban sampai posisi maksimal. Yang ketiga, on-kan atau naikkan switch saklar 3 fasa tadi, lalu atur tegangan regulator pada harga konstan. Di sini saya menggunakan harga konstan 220. Menyesuaikan dengan alat ukur yang ada. Nomor 4, tambahkan arus beban secara bertahap dan atur pada harga konstan.
beban arus yang di konstan, yang diatur secara konstan 1 sampai dengan 5 ampere. Yang kelima, catat harga penunjuk wattmeter 1 dan 2 pada saat cos P beban berubah, sambil menjaga konstan nilai dari wattmeter dan ammeter. Wattmeter tadi 220 dan ammeter antara 1 sampai dengan 5 ampere. Yang keenam, buatlah tabel hasil pengukuran. Di sini, seperti yang dilihat, pada saat pembebanan menggunakan R saja, cos P menunjukkan angka yang bagus, yaitu 1. Wattmeter pertama menunjukkan 35 watt, wattmeter kedua juga sama 35 watt, sehingga daya yang diperlukan wattmeter 1 dan wattmeter 2 ditambahkan. Totalnya menjadi 70 watt. Arus yang mengalir tidak lebih dari 1, ternyata 0,5 ampere dengan tegangan 220. Untuk power factor, untuk beban L, cos P menunjukkan minus 0,88 dengan wattmeter menghasilkan 30 watt dan wattmeter kedua sama dengan 0. Sehingga ketika dijumlahkan wattmeter 1 dan wattmeter 2 sama dengan 30 watt. Arus yang dihasilkan 0,27. Wattmeter sama 220 volt. Selanjutnya, pembebanan pada kapasitor. Cos P menunjukkan plus 7,2. Wattmeter yang di wattmeter 1 menunjukkan 0 watt dan wattmeter kedua menunjukkan 4,5 watt. Sehingga ketika dijumlahkan wattmeter pertama dan wattmeter kedua menunjukkan hasil 4,5 watt. Dengan ampere, dengan arus 0,42 dan tegangan 22 volt sama. Percobaan keempat menggunakan 2 buah induktor dan 1 buah kapasitor. Menunjukkan cos P 0,9 dan wattmeter pertama 0 watt, wattmeter kedua 120 watt. Dengan arus 0,6. Cukup tinggi untuk arus ini. Voltmeter kedua, untuk tegangannya sama 220 volt. Percobaan terakhir, penggabungan antara resistif, induktif, dan kapasitif menunjukkan cos P yang mendekati 1, yaitu minus 0,99. Wattmeter pertama menunjukkan hasil 30 watt, wattmeter kedua menghasilkan 10 watt, dan jika dijumlahkan menghasilkan 40 watt dengan arus 0,36. Untuk RLC ini tegangannya tidak terlalu besar, sehingga hanya butuh 100 volt saja karena menyesuaikan alat ukur juga. Selanjutnya, analisa dan kesimpulan. Analisa pertama, pengukuran daya pada beban resistif. Beban murni hanya memiliki resistansi, sehingga tegangan dan arus dalam fase yang sama. Ini menyebabkan cos P mendekati 1 atau sampai dengan 1. Dan daya aktif yang diukur seharusnya sama dengan hitungan. Analisa kedua, pengukuran daya pada induktif atau dalam induktif itu
simbolnya L. Beban induktif menyebabkan arus tertinggal di belakang tegangan, biasa disebut dengan lagging. Akibatnya terdapat daya reaktif yang cukup besar. Analisa ketiga, pengukuran daya pada beban kapasitif dengan simbol C menyebabkan arus mendahului tegangan atau biasa disebut dengan leading. Kombinasi RLC menghasilkan daya reaktif yang seimbang atau netral karena kapasitif dan induktif saling mengisi. Kesimpulannya, dalam pengukuran daya 3 fase, Cosby yang bagus ialah mendekati 1 dan daya reaktif yang relatif kecil. Beban induktif bersifat lagging dan beban kapasitif bersifat leading. Menyebabkan daya reaktif dan Cosby yang tidak bagus, maka perlu kombinasi RLC agar seimbang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.